Saya tidak ragu untuk memberikan kepercayaan kepada Mas AHY. Nah, itu yang disampaikan oleh Presiden Joko Widodo usai melantik Mas AHY sebagai Menteri ATR BPN. Mas AHY juga bercerita kepada media hari Senin, ini kemudian ditelepon oleh Pak Pratikno. Hari Selasa pagi jam 8 pagi bertemu dengan Presiden Joko Widodo. Dan hari Rabu akhirnya dilantik sebagai Menteri Agraria dan Tata Ruang. Kemudian kita juga bertanya-tanya apa kemudian efek kedepannya, apa dampaknya dengan masuknya Ketua Umum Partai Demokrat ini ke dalam jajaran kabinet dalam peta politik di tanah air. Sudah hadir di samping saya para narasumber yang akan memberikan pandangannya selaku juru bicara Partai Demokrat. Ada Mbak Diska Putri Pamungkas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Mbak Diska. Selamat malam Mbak, ketemu lagi kita. Sibuk sekali hari ini sepertinya. Hari ini. Oke, baik. Dan juga nanti akan memberikan pandangan kepada kita selaku pengamat politik Mas Hendri Satrio. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Mas Hensat. Saya yakin nggak janjian tapi matching. Ya. Selamat ya Diska ya. Oh, terima kasih Bang. Oke, dan juga untuk bisa memberikan pandangan juga bergabung melalui daring sudah hadir pakar sosiologi politik yaitu Prof. Suwaib Amiruddin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Prof. Suwaib. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak. Selamat malam. Selamat malam, Mbak Diska dan Mas Henry. Iya. Oke, Mbak Diska mungkin juga bisa berbagi cerita dengan kita terlebih dahulu. Mbak Diska, ini kan sudah cukup lama Partai Demokrat tidak menjadi bagian dari pemerintahan, dari kabinet. Sudah 9 tahun. Ketika kemarin juga masuk dalam koalisi perubahan, awalnya sempat juga didekati, didatangi oleh koalisi-koalisi yang ada di seberang, tapi masih kukuh pendiriannya. Nah, kemudian saat ini sudah ada dalam pasangan 02, kemudian saat ini diberikan juga mandat oleh Presiden Jokowi, akhirnya menerima, akhirnya menjadi bagian dari parlemen. Apa kemudian yang menjadi dasar pemikiran dari Demokrat ini? Iya, tentu kami tidak mau mundur terlalu ke belakang bagaimana kemudian koalisi perubahan yang kemudian kita tahu ada banyak hal-hal yang tidak etik dan segala macam. Kita tentu tidak mau kembali lagi ke sana, tapi tentu kalau kami Partai Demokrat saat kemudian berkomitmen untuk masuk dalam koalisi Indonesia Maju, lalu kemudian setelah berkomitmen dengan koalisi Indonesia Maju, tentu kami sudah melakukan banyak diskusi dan juga kesepahaman dan juga menitipkan aspirasi kepada partai-partai pengusung yang kemudian juga saat ini berada di pemerintahan begitu. Jadi tentu ini adalah bagian dari bentuk dari kesepahaman dan juga jadi selama ini tentu selama koalisi ini berlangsung tentu sudah banyak komunikasi yang lebih intens tentu dengan partai-partai pengusung di pemerintahan begitu. Tapi tentu kalau melihat hari ini tentu kita juga harus melihat apa yang disebutkan Pak Jokowi kemarin, Pak Jokowi tadi pagi bahwa tentu ini bukan hanya sekedar melihat Mas AHY sebagai Ketua Umum Partai Demokrat, tapi melihat Mas AHY sebagai salah satu aset bangsa. Salah satu tadi Pak Jokowi sempat bilang bahwa Pak Jokowi seperti memberikan CV bagaimana Mas AHY cukup mumpuni, sangat mumpuni untuk masuk ke dalam jajaran pemerintahan beliau. Tentu ini adalah kami melihat ini sebagai tanggung jawab dan juga tentu ini adalah Mas AHY ini adalah seorang prajurit, tugas adalah kehormatan. Kalau negara memanggil maka kita akan selalu siap untuk memberikan kontribusi yang terbaik. Jadi ini tentu adalah bagian dari bagaimana Partai Demokrat bisa berkontribusi ke pemerintahan. Mungkin selama 9 tahun kita melihat kita hanya bisa melakukan aspirasi dari luar, tapi saat ini mungkin kita bisa berbuat lebih banyak untuk masuk di pemerintahan. Juga membantu Pak Jokowi begitu dan tentulah aspirasi yang selama ini hanya mungkin bisa kita suarakan saat ini tentu kita bisa melakukan lebih banyak lagi berkontribusi untuk bangsa dan negara begitu. Iya. Mas Hensat, kalau Pak Jokowi ini yakin, percaya bahwa Mas AHY ini mumpuni, mampu. Bahkan tadi Mbak Diska juga cerita, ini kayaknya bacain CV Mas AHY begitu kan. Betul. Tapi kenapa percayanya baru sekarang? Kenapa kemarin enggak? Karena kita sempat ramai dengar nih Mas, waktu Mentan kemudian diganti. Wah ini kayaknya Mas AHY nih, tapi kok nggak bukan pada saat itu? Kenapa baru sekarang? Apalagi sebenarnya coba ditunggu, dibuktikan oleh Pak Jokowi terhadap Mas AHY ini? Saya sebetulnya termasuk yang kaget ya. AHY masuk ke kabinetnya Pak Jokowi. Karena menurut saya secara hitung-hitungan politik AHY ini bisa menjadi lawan tanding yang luar biasa untuk Mas Gibran. Ya, AHY ini kan Adi Makayasa, Harvard lulusan terbaik, Ketua Umum Partai Politik. Jadi saya melihatnya agak kecil kemungkinannya masuk di kabinetnya Pak Jokowi, tapi akhirnya masuk kan. Alasan saya ya itu aja gitu, ini bakal jadi lawan yang luar biasa untuk Gibran gitu. Maka saya berpikir juga ini kenapa kemudian akhirnya masuk.
kalau dari kinerja, sekeren-kerennya Mas AHY, sebagus-bagusnya skill yang dia miliki, 8 bulan di ATR BPN, saya rasa nggak banyak yang bisa dilakukan. Oke. Kan better late than never, Mas Bang. Ya, itu katanya. dia. Makanya menurut saya, masuknya AHY ini more to political issue. Jadi lebih ke isu politik lah. Apa aja? Misalnya, yang pertama tadi ya, kenapa kemudian masuknya sekarang? Satu kan jelas memang kebutuhannya ada. Mungkin juga ada perannya Pak Prabowo. Karena kita masih ingat beberapa hari yang lalu, Pak SBY dan Mas AHY ketemu Pak Prabowo. Gitu ya. Elected President versi hitung cepat lembaga survei. Dan Pak SBY di situ bilang, di sini sekarang komandannya saya nih, Pak Prabowo. Gitu ya. Itu mungkin yang pertama. Kemudian yang kedua, di dalam koalisi 02, ketum-ketum parpol yang lolos ke Senayan, cuma Mas AHY yang belum menteri. Oke. Pak Prabowo menteri, Pak Julhas menteri, Pak Airlangga menteri. Demokrat belum nih ketumnya. Oh ya udah nih, mumpung ada lowong lah, supaya semuanya lengkap, ya. Oke. AHY jadi menteri. Kemudian alasan selanjutnya, ini ada hak angket yang sedang digembar-gemborkan. Ya, maka harus solid ini koalisinya. Oke. Makanya kemudian AHY dibikin jadi solid tuh, berada di koalisi Pak Jokowi. Nah, sekarang kerumitannya adalah ini nanti kalau hak angket, ini koalisi Jokowi yang dipakai atau koalisi 02 versus 01 dan 03. Oke. Kalaupun itu, maka memang sudah seharusnya Mas AHY ada di kursi menteri. Dan ini kan bagus untuk awalan nanti kelanjutan kalau mau diteruskan ya ke kabinet selanjutnya kan Mas AHY sudah ada. Baik. Minimal sekarang ada jabatan baru nih, menteri. Oke, Gitu baik. Ya, itu pandangan dari Mas Hensat. Kalau Prof Suar juga mungkin punya pandangan tersendiri, apa yang membuat Pak Jokowi akhirnya kemudian memberikan mandat sebagai Menteri ATR BPN ini kepada Mas AHY. Apakah memang ini ada pengaruhnya, ada hubungannya juga dengan pertemuan Pak Prabowo dengan Pak SBY beberapa waktu lalu di Pacitan, Jawa Timur, atau mungkin ada hal lainnya? Silakan, Prof. Ya baik Mbak Putri, jadi kalau dikait-kaitkan pasti ada ya. Ya saya kira tadi Mbak Diska dengan Mas Henry sudah melihat secara kepentingan politik, tapi saya ingin melihat dulu dari aspek sosiologi. Dalam teori sosiologi ada namanya relasi sosial. Jadi relasi sosial ini terjemah sederhananya adalah hubungan antara dua pihak atau lebih mencapai satu tujuan. Nah yang paling penting kan tujuan. Ya tadi Mbak Diska, Mas Henry sudah bilang bahwa tujuannya ini adalah bagaimana supaya keseimbangan itu terjadi. Nah dalam konteks relasi sosial ini ada dua variabel yang sangat dominan. Misalnya satu adalah kerjasama, yang kedua akomodasi. Nah dalam konteks kerjasama ini adalah lebih cenderung bahwa individu itu mau ikut secara bersama-sama orientasi pada kinerja. Kalau kita lihat Pak Jokowi dalam konteks ini, saya tidak berkaitan dengan politik praktis Mbak Putri, tapi secara sosiologis pesan bahwa beliau ini bisa diajak kerjasama yang orientasi kepada kinerja, bisa juga seperti itu. Kemudian yang kedua akomodasi. Akomodasi ini adalah lebih kepada penyelesaian untuk menghindari ketegangan dalam politik, ya. Maka yang dibutuhkan adalah keseimbangan. Jadi saya setuju tadi dengan Mas Henry, kalau misalnya ini orientasinya dalam 8 bulan ke depan ini orientasi kepada keseimbangan, ya, itu mungkin bisa berjalan dengan efektif ya. Karena bagaimanapun kabinet yang misalnya nanti ada presiden yang baru kan bisa saja kabinet itu bisa berubah atau misalnya kepentingan tertentu itu bisa juga mengalami pergeseran. Nah, dalam konteks relasi sosial yang dibangun oleh Jokowi hari ini adalah bukan jangka pendek sebenarnya ya, bukan hal yang baru dengan Pak Jokowi dengan Pak SBY misalnya, karena sudah saling kenal. Dalam teori sosiologi, kalau misalnya kita sudah saling kenal, maka mudah sekali kita
melakukan negosiasi dan kerjasama dan politik akomodasi itu sangat mudah dilakukan. Nah, jangan-jangan ini, ya, saya setuju dengan Mas Henry tadi, jangan-jangan ini mungkin nih ada kesempatan bagaimana kalau kita membangun relasi yang baik, akomodasi yang baik, sehingga terseimbangan dalam perjalanan politik minimal 8 bulan ini, ya, 8 bulan ke depan ini ya, itu mungkin lebih benar Mbak Putri. Baik, Ini, nanti Mbak ya. Rizka juga saya berikan pandangan Ya. terhadap apa yang disampaikan Mas Hensal, kemudian juga Prof. Suhaib, karena 8 bulan sepertinya tidak ada upaya signifikan yang bisa dilakukan oleh Mas Ahaye untuk mengubah atau setidaknya menyelesaikan masalah-masalah terkait dengan agraria. Apa memang ini sekedar hadiah diberikan begitu kan? Nanti Mbak Rizka, tapi setelah jeda berikut ini. Oke.